Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama kami di Mer Channel, marilah kita ikuti jurnal di Mer Channel yang mengupas tentang gaji ke-13. Sebelum saya lanjutkan ulasan ini, saya ingatkan dulu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan memberikan komentar. Selamat melanjutkan menyimak. Gaji ke-13 ASN dan pensiunan mulai cair pada 2 Juni. Pemerintah cairkan gaji ke-13 ASN dan pensiunan mulai bulan Juni 2025 untuk PNS, TNI, Polri, PPPK, dan pensiunan. Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN dan pensiunan PNS pada 2 Juni 2025. Pencairan ini diberikan kepada seluruh komponen abdi negara, termasuk pegawai negeri sipil, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, anggota TNI, Polri, serta pensiunan ASN. Kebijakan pencairan gaji ke-13 akan berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Gaji ke-13 memiliki multiplier effect yang cukup besar, namun secara umum dampaknya belum maksimal untuk mengembalikan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat yang melandai. Problematika yang sedang dihadapi adalah berkurangnya pendapatan masyarakat, baik akibat pemutusan hubungan kerja, PHK, pengangguran, maupun peralihan ke sektor informal dengan pendapatan lebih rendah. Dalam data triwulan, angka pertumbuhan konsumsi sekitar 5% atau sedikit di bawah itu. Gaji ke-13 mencakup sejumlah komponen seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kebutuhan pokok, tunjangan jabatan atau umum, serta tambahan penghasilan berbasis kinerja. Namun, bagi pensiunan, besaran yang diterima hanya menyesuaikan gaji bulanan terakhir sesuai golongan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025. Berikut rincian besaran gaji ke-13 untuk pejabat negara, eselon 1, pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, Rp24.886.200. Eselon 2, pejabat pimpinan tinggi pratama, Rp19.514.800. Eselon 3, pejabat administrator, Rp13.842.300. Eselon 4, pejabat pengawas, Rp10.612.900. Sementara itu, ASN di instansi pemerintah, lembaga non-struktural, dan perguruan tinggi menerima gaji ke-13 berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja, merujuk pada Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016. Rincian sebagai berikut. Pendidikan SD SMP sederajat, masa kerja 10 tahun, 4.900.700. 10 sampai dengan 20 tahun, 5.347.400. Masa kerja 20 tahun, 5.861.500. Pendidikan SMA dan sederajat 10 tahun,
4.907.700. 10 tahun sampai dengan 20 tahun 5.966.100. Masa kerja 20 tahun 6.524.200. Pendidikan D2 D3 sederajat. Masa kerja 10 tahun 5.400.088.500. Golongan masa kerja 10 sampai dengan 20 tahun 5.966.100. Masa kerja 20 tahun 6.524.200. Pendidikan S1 dan D4 sederajat. Masa kerja 10 tahun sebesar 6.591.000. Masa kerja 10 sampai dengan 20 tahun 7.160.500 rupiah. 20 tahun 9.050.500. Dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Bagi pensiunan yang mulai menerima manfaat setelah bulan Mei 2025 tetap akan memperoleh gaji ke-13 mulai 2 Juni 2025. Besaran gaji ke-13 berdasarkan golongan. Golongan 1 1.655.700 rupiah sampai dengan 2.901.400. Golongan 2 2.079.200 sampai dengan 3.616.300. Golongan 3 2.561.700 sampai dengan 4.384.200. Golongan 4 3.022.200 sampai dengan 5.205.100. Untuk PPK 1.938.500 sampai dengan 7.329.900 tergantung golongan dan jabatan. Besaran gaji ke-13 untuk pensiunan. Golongan 1 1.748.100 sampai dengan 2.256.700. Golongan 2 1.748.100 sampai dengan 3.208.800. Golongan 3 1.784.100 sampai dengan 4.029.600. Golongan 4 1.788.100 sampai dengan 4.957.100. Mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan pada bulan Mei 2025. Oke para pemirsa, demikianlah ulasan kami bahwa gaji ke-13 telah dicairkan. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa ya, kasih subscribe, memberikan komentar, dan tekan tombol like. Selamat beraktivitas.